Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di aula besar, sementara ekspresi di wajah lelaki tua berambut abu-abu itu suram dan kacau, aula yang riuh dan berisik itu menjadi sunyi. Awalnya, para ahli di sekitarnya, yang matanya dipenuhi dengan keserakahan, mulai mengerutkan kening. Jelas, kecakapan tempur yang ditunjukkan oleh Lindong menyebabkan mereka menjadi sangat waspada terhadapnya. Nah, kau memang cukup terampil. Namun, apakah kau benar-benar percaya bahwa kau memiliki kualifikasi untuk menantang gerbang 9 tenang kami? Kau harus tahu bahwa begitu kau meninggalkan wilayah Laut Petir Surgawi, gerbang 9 tenang kami akan mengejarmu sampai kau tidak punya tempat untuk lari, dan tidak ada sudut untuk bersembunyi. Karena aku berani mencuri dari gua angin jahat, kau harus tahu bahwa ancaman semacam ini tidak akan mempan padaku. Sambil menggenggam tongkat Kaisar Petir di tangannya, Lindong melayang di udara sebelum menjawab dengan santai, dengan senyum tipis di wajahnya. Niat dingin melintas di mata lelaki tua berambut abu-abu itu. Segera, dia sengaja berbicara dengan kecepatan lebih lambat, jika kamu menyerahkan tongkat Kaisar Petir, aku secara pribadi akan menjamin bahwa semua dendam masa lalu kita akan terhapus. Aku percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin menjadi musuh dari faksi yang kuat, benar kan? Mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah Pang Hao langsung berubah. Namun, saat dia baru saja akan berbicara, lelaki tua berambut abu-abu itu mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dengan itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya karena marah. Mendengar kata-kata itu, Lindong tersenyum sebelum menggelengkan kepalanya sambil menjawab, aku tidak ingin memprovokasi siapapun. Namun, hanya ada 2 kata yang bisa kukatakan kepada siapapun yang ingin aku menyerahkan harta karun di tanganku. Minggir. Ketika dia melihat Lindong menolak untuk memberinya muka, niat membunuh akhirnya meletus tak terkendali dari mata lelaki tua berambut abu-abu itu. Jelas, dia sangat marah. Setelah menyaksikan pemandangan ini, tidak sedikit pun rasa takut muncul di wajah Lindong. Dengan lambaian lengan bajunya, mayat pemakan langitnya muncul kembali di sampingnya, sementara tongkat Kaisar Petirnya mulai berkilauan dengan petir sekali lagi. Ketika tetua berambut abu-abu itu melihat mayat pemakan langit yang muncul di samping Lindong, tubuhnya langsung menjadi lesu. Sebelumnya, dia pernah bertarung dengan boneka aneh itu, dan dia benar-benar digagalkan olehnya. Serangan apapun yang dia lepaskan tampaknya tidak berdampak sama sekali. Kamu akan menyesalinya. Ekspresi lelaki tua berambut abu-abu itu berubah muram saat dia meraung marah. Saat ini, Lindong tidak lebih lemah dari mereka. Jadi, jika mereka bertarung dengannya dengan keras, mungkin akan menggoda penonton di sekitarnya untuk memanfaatkan mereka. Lindong masih tidak tergerak. Namun, kilau samar di matanya mulai bersinar. Meskipun ia telah memperoleh tongkat Kaisar Petir, itu bukan satu-satunya tujuannya. Ia masih ingin memasuki dunia petir dan memperoleh harta karun yang telah ia dambakan selama beberapa tahun, simbol leluhur petir. Namun, untuk memasuki Thunderworld, ia membutuhkan 2 kunci menara perak lainnya. Meskipun kekuatannya saat ini telah meningkat pesat, masih akan sulit baginya untuk melawan banyak elit dari Nine Serenade dan Mysterious Sky Hall. Dia harus mencari cara lain untuk mendapatkan 2 kunci menara perak itu. Saat Lindong diam-diam memikirkan solusinya, beberapa ahli di aula besar akhirnya tidak mampu menahan keserakahan di dalam hati mereka. Karena mereka tidak bisa mendapatkan tongkat Kaisar Petir, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berburu harta karun lainnya di tempat ini. Dengan pemikiran ini, beberapa orang di antara mereka mulai berhamburan untuk mencoba mendapatkan harta karun di atas pilar batu. Lindong sama sekali tidak menghiraukan tindakan mereka. Itu karena dia menyadari bahwa Nine Serenade, Mysterious Sky Hall, 3 anggota Yuan Gate, serta beberapa ahli dengan aura yang sangat kuat tidak bergeming sedikit pun. Namun, mata mereka, yang sedikit berbinar, sepertinya menyiratkan bahwa mereka sedang mengejar sesuatu. Haha, semuanya. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada beberapa item dengan tingkat kelangkaan yang lebih tinggi di Thunder Hall ini. Pada saat ini, suasana yang aneh dan ganjil itu tiba-tiba dipecahkan oleh seorang pria kekar dengan cambuk di tangannya. Lengan pria kekar ini berwarna merah tua, membuatnya tampak sangat aneh dan ganjil.
Selain itu, aura yang terpancar darinya tampak sangat tirani. Meskipun dia belum melangkah ke tahap kematian mendalam, dia jelas berada di tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Mendengar perkataannya, Lindong langsung tersentak. Sepertinya dia bukan satu-satunya yang tahu tentang keberadaan dunia petir. Konon katanya ada ruang khusus di Thunder Hall. Kalau mau membuka ruang ini, harus punya 3 kunci menara perak. Saat itu, pria dari Yuan Gate dengan rambut terurai menyela. Menoleh, matanya menatap Lindong, Pang Hao, dan Liu Xiangxuan, lalu senyum mengembang di wajahnya. Setelah mendengar kata-katanya, para ahli di sekitarnya mulai menoleh dan melihat ke arah Lindong, Pang Hao, dan Liu Xiangxuan. Itu karena mereka bertiga memegang kunci menara perak. Kalian bertiga, pada saat seperti ini, tolong berhenti bersembunyi. Mungkinkah kalian bertiga berencana untuk memonopoli tempat itu untuk diri kalian sendiri? Pria berambut terurai itu berbicara dengan seringai di wajahnya. Boleh aku tahu siapa kau? Tanya lelaki tua berambut abu-abu itu dengan ekspresi muram di wajahnya, sambil menatap lelaki berambut terurai itu. Ia bisa merasakan sedikit aura berbahaya yang terpancar dari tubuh lelaki itu. Wilayah Xuan Timur, Gerbang Yuan Huoyuan. Pria berambut panjang itu menjawab sambil tersenyum tipis. Keduanya adalah saudara seperguruanku yang lebih muda, Chen Ling dan Li Lei. Mendengar ketiga nama itu, Lindong langsung tercengang. Tiba-tiba, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, matanya berubah suram dan dingin, saat dia perlahan berkata, kalian bertiga adalah 3 raja kecil sebelumnya dari Gerbang Yuan? Sambil tersenyum, Huoyuan menganggukkan kepalanya. Sambil menatap Lindong, dia menjawab, sepertinya kami bertiga cukup terkenal di antara murid-murid Sekte Daomu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa masih ada murid yang mengingat nama kami setelah sekian lama. Bagaimana mungkin aku lupa? Selama kompetisi sekte besar sebelumnya, kakak perempuan senior dari Aula Langit kita dibunuh oleh kalian bertiga. Lindong menjawab dengan sedikit kedutan di kelopak matanya. Oh, apakah kau berbicara tentang wanita itu? Dia dibunuh oleh kami. Huoyuan menjawab sambil tertawa, sebelum melanjutkan, namun, kami tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Ratusan murid elit dari Gerbang Yuan kami dibantai langsung olehmu. Kau, benar-benar kejam. Ekspresi acuh tak acuh tetap ada di wajah Lindong. Menatap tajam ke arah Huoyuan dan 2 orang lainnya, dia menganggukkan kepalanya pelan sebelum berkata dengan suara lembut, jika ada kesempatan, aku akan mengambil nyawa kalian juga. Sebenarnya, kami bertiga juga berencana membunuhmu, sebelum mengirim mayatmu kembali ke Sekte Dao. Di samping Huoyuan, Li Lei yang berambut perak menyeringai saat dia berkata. Mendengar percakapan ini, beberapa ahli di sekitarnya tercengang sejenak, sebelum akhirnya mengerti. Tidak mengherankan, keduanya berasal dari wilayah Xuan Timur. Tidak heran, Lindong berasal dari Sekte Dao di wilayah Xuan Timur. Dikatakan bahwa Sekte Dao adalah sekte super dan mereka tidak sedikit pun lebih lemah dari balai langit misterius kita. Keterkejutan dan keheranan memenuhi mata indah Liu Xiangxuan saat dia menatap Lindong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir akan memiliki latar belakang seperti itu. Meskipun demikian, itu tidak benar-benar memengaruhinya. Bagaimanapun, meskipun Sekte Dao kuat, mereka tidak dapat ikut campur di laut setan yang kacau. Kau sekarang cukup terkenal di wilayah Xuan Timur. Haha, bahkan 3 master sekte besar dari Gerbang Yuan kami tidak mampu membunuhmu. Itulah sebabnya kau mampu menciptakan keributan dalam waktu singkat setelah kau memasuki laut iblis yang kacau. Huoyuan angkat bicara. Setelah dia berbicara, suasana di aula besar membeku dalam sekejap. Kali ini, keterkejutan dan keheranan memenuhi mata indah Liu Xiangxuan. 3 master sekte besar menyerang secara bersamaan. Namun, mereka tidak dapat menahan Lindong. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat 3 master sekte besar Yuan Gate, mereka seharusnya tidak kalah dengan master sekte mereka sendiri. Itu berarti 3 ahli teratas di tahap reinkarnasi. Siapa di dunia ini yang berani tidak menghormati barisan seperti itu? Namun, saat ini, orang di hadapan mereka, Lindong, yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, benar-benar mampu melarikan diri dari mereka? Orang ini, siapa dia? Tatapan yang sangat serius muncul dari mata Liu Xiangxuan dan para ahli dari Aula Langit Misterius. Melihat sekali lagi ke arah Lindong yang acuh tak acuh,
mereka sekarang merasa bahwa dia telah menjadi lebih misterius. Pada saat yang sama, ketakutan yang ada di dalam hati mereka tumbuh lebih dalam sebagai hasilnya. Haha, kami tidak berencana untuk menyerangmu sekarang. Tujuan kami saat ini adalah Thunderworld. Karena itu, bisakah kalian bertiga mengeluarkan kunci menara perak kalian dan membuka Thunderworld? Huo Yuan berbicara sambil memberi isyarat dengan tangannya. Menatap Huo Yuan, Lin Dong tersenyum, sebelum menganggukkan kepalanya. Untuk saat ini, membuka dunia petir memang harus menjadi prioritas. Dia sangat menyadari bahwa situasi saat ini agak rumit. Para ahli dari berbagai faksi saling menjaga satu sama lain. Dalam situasi ini dan dengan kekuatannya saat ini, jelas bahwa dia tidak bisa dengan paksa merebut dua kunci menara perak yang tersisa. Kalau begitu, mengapa tidak membuka Thunderworld terlebih dahulu? Setelah itu akan tergantung pada kemampuan seseorang untuk memperoleh kunci agar bisa masuk. Setidaknya, selama pertempuran yang kacau itu, Lin Dong tidak perlu takut pada siapapun selama dia tidak bekerja sama. Setelah dia berbicara, dengan mengepalkan tangannya, menara peraknya muncul dalam sekejap. Deru petir yang samar-samar dan teredam mulai terdengar. Melihat itu, kilatan samar melintas di mata Liu Xiangxuan dan Pang Hao. Bertukar pandangan dengan orang-orang di belakang mereka akhirnya menganggukkan kepala, membalikkan telapak tangan mereka sebelum menara perak mereka muncul dalam sekejap. Saat ketiga menara perak itu muncul, kilat tiba-tiba menyambar dari tubuh mereka. Detik berikutnya, menara-menara perak itu terbang maju, sebelum melayang di udara di dalam aula besar. Saat kilat menyambar di sekeliling mereka perlahan-lahan menyatu. Saat menara perak itu menyatu, tiba-tiba petir menyambar. Selain itu, arah yang dituju petir itu adalah patung batu Kaisar Petir. Setelah petir menyambar patung batu itu, cahaya keperakan langsung muncul di patung itu. Setelah itu, ruang di belakang dadanya mulai terdistorsi perlahan, sebelum pusaran spasial terbentuk secara bertahap. Begitu pusaran spasial itu muncul, tatapan Lin Dong berubah menjadi sangat panas. Dia tahu, dunia guntur pasti ada di dalam ruang itu. Itu artinya simbol leluhur petir pasti ada di dalamnya. Saat pusaran spasial di dekat dada patung batu itu perlahan terbentuk, jika diamati lebih dekat, orang akan dapat melihat percikan petir menari-nari di dalamnya. Pada saat berikutnya, aura kuno dan tak terbatas yang tak terlukiskan samar-samar muncul saat terpancar keluar. Di bawah selubungnya, setiap orang di dalam aula besar dapat merasakan getaran di dalam jiwa mereka. Apa sebenarnya yang ada di dalam ruang itu benar-benar dapat menghasilkan fluktuasi yang menakutkan. Beberapa ahli berseru kaget saat mereka menatap pusaran itu. Aura ini. Lin Dong juga menatap pusaran spasial itu dengan ekspresi berapi-api. Saat ini, bahkan seorang pria bermartabat seperti dia, tanpa sadar merasakan gelombang kegembiraan yang luar biasa membuncah di dalam hatinya. Sementara itu, setelah mendeteksi fluktuasi yang terpancar darinya, dia dapat dengan jelas merasakan simbol leluhur devoringnya mengeluarkan suara dengungan yang jelas. Setelah sekian tahun, ini adalah kali pertama simbol leluhur pemakan mengeluarkan suara yang begitu gembira dan penuh kenangan. Jelasnya, selain simbol leluhur halilintar, salah satu di antara 8 simbol leluhur agung lainnya, objek lain manakah yang dapat memicu reaksi seperti itu dari simbol leluhur pemakan? Saat aura tak terbatas terpancar ke seluruh aula besar dan mengejutkan semua orang, aula besar itu tetap sunyi senyap untuk sementara waktu. Bahkan para ahli yang telah berpencar untuk memburu harta karun lainnya berhenti di jalur mereka, mengarahkan pandangan terkejut mereka ke arah pusaran spasial yang baru saja muncul. Huf! Setelah beberapa lama, Lin Dong perlahan-lahan tersadar. Sambil mengembuskan napas pelan, dia mengarahkan matanya yang berbinar ke arah 3 menara perak yang telah menyatu. Saat ini, mereka telah berubah menjadi rune perak yang tidak biasa. Pola petir menutupi rune tersebut sementara baut petir melengkung dan menari-nari di sekitarnya. Lin Dong mengepalkan tangannya dengan lembut. Informasi yang diperolehnya dari Zuo Fei memberitahunya bahwa selain membuka Thunderworld, siapapun yang mengendalikan kunci menara perak juga akan dapat mengendalikan apa yang disebut Thunderworld. Lebih jauh lagi, hanya dengan mengendalikan Thunderworld, seseorang dapat memperoleh simbol leluhur petir. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan rune perak ini.
Lindong tidak tahu apakah orang lain mengetahui informasi ini. Namun, jika ada orang lain yang mengetahuinya, akan jauh lebih sulit baginya untuk mendapatkan rune perak ini. Apapun yang terjadi, Lindong akan mengambil tindakan untuk mendapatkannya. Dengan pikiran ini yang terlintas di benaknya, mata Lindong langsung berubah tajam dan ganas. Sepasang sayap naga hijau raksasa muncul dan mengembang dari punggungnya. Berubah menjadi seberkas cahaya hijau, ia terbang lurus menuju rune perak itu. Begitu Lindong bergerak, semua orang langsung menyadarinya. Namun, setelah menyadari bahwa tujuan Lindong bukanlah untuk langsung menuju ke dunia petir, tetapi ke arah rune perak, semua orang tercengang sejenak. Saat ini, Thunderworld sudah terbuka. Oleh karena itu, kunci menara perak itu seharusnya tidak berguna. Namun, mengapa Lindong memilih untuk menyerang mereka terlebih dahulu? Namun, semua orang yang hadir di sini bukanlah orang bodoh. Dengan sedikit pemikiran cepat, mereka juga dapat menguraikan beberapa petunjuk. Sepertinya rune perak ini tidak seberguna yang mereka kira. Ketamakanmu tak terpuaskan, bocah. Pria tua berambut abu-abu itu memimpin dan berteriak dengan marah. Meskipun dia tidak tahu untuk apa rune perak itu bisa digunakan, pengalamannya selama bertahun-tahun memberitahunya bahwa yang terbaik adalah mencegah Lindong mendapatkannya. Oleh karena itu, setelah suaranya yang meraung terdengar, sebuah tinju bergemuruh keluar darinya. Angin kencang yang bercampur dengan ki kematian yang pekat menyapu ke arah Lindong. Saat serangannya bergemuruh langsung ke arah Lindong, sesosok mungil segera melesat keluar. Dengan raungan yang menggemaskan, Life Dead Coffin Cover di tangannya bergemuruh hebat, menghentikan serangan lelaki tua berambut abu-abu itu tepat di jalurnya. Dasar gadis sialan! Ketika melihat Mulingsan telah mengambil tindakan untuk menghalangi serangannya, lelaki tua berambut abu-abu itu sangat marah, hingga ia mengepalkan dan menggertakkan giginya. Meskipun kekuatan Mulingsan hanya pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna, berkat penutup peti matinya yang tangguh, ia sama sekali tidak perlu takut padanya. Dengan Mulingsan menghalangi jalan, Lindong mampu mencapai rune perak selangkah lebih maju dari orang lain. Saat suara gemuruh terdengar lagi dari belakang, Lindong tidak repot-repot menoleh. Kali ini, orang yang bergerak adalah Huo Yuan. Dari amarah yang terkandung dalam aumannya, semua orang sekarang tahu betapa pentingnya rune perak itu. Desir. Dengan lambaian lengan bajunya, mayat pemakan langit melesat keluar, menyerbu langsung ke arah Huo Yuan untuk menghalanginya. Mengulurkan telapak tangannya, tangan Lindong menembus petir, sebelum ia meraih rune perak itu. Memperoleh rune perak itu tidak sesulit yang dibayangkannya. Jelas, itu karena yang lain tidak tahu tentang nilainya. Oleh karena itu, dahi beberapa orang hanya mulai berkerut dan berkerut ketika mereka melihat bahwa dia telah memperoleh rune perak. Lindong, rune perak itu terbentuk dari 3 menara perak. Beranikah kau mengklaimnya untuk dirimu sendiri? Pang Hao berteriak, marah sampai wajahnya berubah menjadi hijau. Saudara Lindong, tindakanmu agak terlalu berlebihan, Liu Xiangxuan menambahkan, sambil mengernyitkan alisnya sedikit, suaranya yang lembut mengandung sedikit rasa tidak senang. Lindong, serahkan rune perak itu. Kalau tidak, aku khawatir kau akan menjadi musuh publik. Huo Yuan menimpali dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata mereka, sebagian besar ahli di aula besar menatap Lindong dengan niat jahat. Setelah memasuki gua tempat tinggal, Lindong memperoleh panen yang cukup melimpah. Sebelumnya, ia bahkan memperoleh tongkat Kaisar Petir, yang telah membangkitkan keserakahan dan kecemburuan sejumlah besar penonton. Oleh karena itu, dengan adanya primer, mungkin saja untuk menarik keserakahan di hati mereka dan menghasut mereka untuk menyerangnya. Namun, Lindong menutup mata terhadap tatapan itu, yang menjawab dengan nada apatis. Jika ada orang di sini yang bisa meluangkan waktu untuk berdansa tango denganku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, bukankah kalian semua akan menyesal jika sesuatu terjadi pada harta karun di tempat itu, kan? Dari kata-kata yang diucapkan sebelumnya, Lindong samar-samar dapat melihat dan menebak bahwa tidak seorang pun mengetahui sifat-sifat rune perak yang dapat mengendalikan dunia petir. Jika tidak, reaksi mereka pasti akan berkali-kali lebih intens dari ini. Setelah mendengar perkataan Lindong, ekspresi wajah Pang Hao dan yang lainnya sedikit berubah, karena mereka tanpa sadar mengalihkan perhatian mereka ke pusaran spasial.
Fluktuasi tak terbatas yang terpancar darinya berkali-kali lebih kuat daripada tongkat Kaisar Petir. Jelas, apa yang ada di dalam ruang itu adalah harta paling berharga di gua tempat tinggal ini. Ayo pergi. Sambil bertukar pandang, Pang Hao dan para ahli lainnya melesat maju, menuju langsung ke pusaran spasial. Bagaimanapun, mereka harus melihat apa sebenarnya yang ada di dalam ruang itu terlebih dahulu. Mayoritas ahli di dalam aula besar itu tampaknya melesat maju secara bersamaan, menyebabkan Lindong tersenyum tipis saat melihatnya. Dengan rune perak di tangannya, dia bisa mengendalikan ruang itu. Begitu dia memasuki ruang itu, dia tidak perlu lagi takut pada mereka. Bahkan jika mereka mengeroyoknya, Lindong masih bisa menghadapi mereka. Pang Hao dan para ahli lainnya bergerak sangat cepat, muncul di depan pusaran spasial dalam sekejap. Namun, tepat saat mereka hendak menyerbu ke dalamnya, desahan tak berdaya bergema di aula besar. Mendengar desahan itu, mata Lindong langsung bertemu. Dia segera mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat sosok yang terbungkus jubah merah tiba-tiba muncul secara misterius di depan pusaran spasial. Perburuan harta karun di gua ini berakhir di sini. Tuan-tuan, kalian semua boleh pergi sekarang. Saat dia muncul, terdengar suara acuh tak acuh. Suaranya mengandung nada berwibawa. Kemunculan tiba-tiba sosok berjubah merah itu mengejutkan Pang Hao dan para ahli lainnya. Namun, setelah mendengar kata-katanya, amarah dan kemarahan yang besar meledak dalam diri mereka, mengakibatkan banyak ahli secara bersamaan mengambil tindakan. Pada saat berikutnya, serangan cepat dan ganas melolong keras saat mereka menembak langsung ke sosok berjubah merah itu. Menghadapi serangan yang datang, sosok berjubah merah itu tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Sambil mengangkat kepalanya sedikit, siluet wajah muncul di balik bayangan mantelnya. Sekelompok orang bodoh. Pria berjubah merah itu mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya, menyebabkan lingkaran api tiba-tiba meletus dari jarinya. Setelah bersentuhan dengannya, berbagai serangan menakutkan itu langsung menghilang begitu saja. Saat gelombang api itu menyapu, wajah Pang Hao dan semua ahli lainnya langsung berubah pucat pasi. Detik berikutnya, dengan suara ledakan keras, mereka semua terlempar ke belakang dengan menyedihkan. Kali ini, bahkan lelaki tua berambut abu-abu, yang merupakan ahli tahap kematian mendalam, terlempar ke belakang. Wajah Lindong tampak terkejut saat dia melihat pemandangan yang terbentang di hadapannya. Pria berjubah merah ini jelas adalah orang yang pernah dia temui sebelumnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa orang itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dengan jentikan tangannya, dia mampu membuat semua ahli di sini terbang. Seberapa kuat dia? Bukankah dikatakan bahwa orang yang terlalu kuat tidak dapat memasuki wilayah Laut Petir Surgawi? Setelah mengalami kekalahan telak, Pang Hao, Liu Xiangxuan, Huo Yuan dan para ahli lainnya menstabilkan tubuh mereka, sebelum mereka menatap dengan kaget ke arah pria berjubah merah. Bolehkah saya tahu siapa sebenarnya Anda, Tuan yang terhormat? Gua ini adalah tujuan dari Gerbang Sembilan Tenang dan Aula Langit Misterius. Mungkinkah Tuan yang terhormat ini ingin membuat kedua faksi kita marah dengan tindakan Anda? Pria tua berambut abu-abu itu berteriak dengan keras. Jika kau ingin kami meninggalkan gua ini, kau harus menunjukkan bahwa kau memenuhi syarat. Pria parubaya dari Aula Langit Misterius itu berbicara dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata itu, lelaki berjubah merah itu tampak mulai tersenyum, sebelum mengulurkan tangannya. Di hadapan semua orang, mantel merah yang menutupinya perlahan terangkat, sebelum wajahnya muncul di hadapan semua orang. Bahkan jika dua orang tua dari Gerbang Sembilan Tenang atau Aula Langit Misterius hadir, jika aku meminta mereka pergi, mereka akan pergi. Wajah yang muncul tampak agak kasar, dengan alis tebal di dahinya. Semangat sombong yang tampaknya dapat membakar seluruh dunia hadir, sementara simbol api berkilauan dengan kecemerlangan tertentu di tengah dahinya. Setelah melihat wajah dengan simbol yang menyala-nyala itu, wajah lelaki tua berambut abu-abu dan semua orang langsung berubah pucat pasi. Rasa takut dan teror meledak dari mata mereka, saat suara mereka yang tajam dan tajam berubah saat bergema di dalam aula besar. Tuan Aula Api Suci, Moluo. Suara tajam lelaki tua berambut abu-abu itu menyebar ke seluruh aula dengan cara yang menusuk, menyebabkan keterkejutan yang tebal terungkap di wajah semua orang.
Banyak pasang mata mengandung rasa takut saat mereka melihat lelaki berjubah merah yang berdiri di depan pusaran spasial. Mo Luo, nama yang sangat terkenal di Laut Iblis yang Kacau. Mo Luo ini jelas merupakan salah satu eksistensi terkuat di antara para ahli puncak Laut Iblis yang Kacau. Flame Divine Hall miliknya adalah penguasa tak terbantahkan dari Flame Sea Region dan merupakan eksistensi hegemon yang terkenal di Laut Iblis yang Kacau ini. Dari sudut pandang tertentu, Flame Divine Hall bahkan lebih kuat daripada Nine Serenade Gate dan Mysterious Sky Hall. Hampir tidak ada faksi di seluruh Chaotic Dimensi yang berani menyinggung Flame Divine Hall. Semua ini karena Flame Divine Hall memiliki seorang penguasa bernama Mo Luo. Kekuatan Mo Luo berada pada tahap samsara. Kekuatan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh sebagian besar pemimpin dari berbagai faksi besar di Laut Iblis yang Kacau. Namun, tidak ada satupun ahli tahap samsara di Laut Iblis yang Kacau ini yang berani bersikap kurang ajar atau mendominasi di depan Mo Luo. Ini karena Mo Luo mengendalikan salah satu dari 8 simbol leluhur yang agung. Simbol leluhur yang berkobar. Kekuatan simbol leluhur baru bisa dilepaskan sepenuhnya setelah mencapai level mereka. Saat kekuatan tersebut ditunjukkan, kekuatannya akan mengguncang dunia. Hal ini dapat dilihat dari Kaisar Petir itu. Ia juga memiliki kekuatan tahap samsara. Akan tetapi, para Yimo itu harus mengirim seorang Yimo tingkat raja dan 3 Yimo tingkat jenderal untuk menghadapinya. Dalam tingkat kultivasi manusia, ini akan setara dengan seorang ahli tahap reinkarnasi dan 3 orang ahli tahap samsara. Meskipun demikian, 3 Yimo tingkat umum dibunuh langsung oleh Kaisar Petir, sementara Yimo tingkat raja juga disegel. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikannya seorang ahli tahap samsara yang mengendalikan simbol leluhur. Saat itu di Unique Devil City, bahkan 3 Master Sekte besar Yuan Gate tidak berani menyinggung Master Darkness Palace ketika dia muncul. Ini sebagian karena mereka tidak ingin menyinggung Darkness Palace, tetapi faktor yang lebih besar adalah karena Master Darkness Palace mengendalikan salah satu dari 8 simbol leluhur besar, simbol leluhur kegelapan. Trio Tian Yuanzi jelas memahami bahwa bahkan jika mereka bergandengan tangan, peluang mereka untuk mengalahkan penguasa Istana Kegelapan, yang memiliki simbol leluhur kegelapan, sangatlah rendah. Mo Luo dari Laut Iblis Chaotic merupakan eksistensi yang mirip dengan penguasa Istana Kegelapan. Di dalam Laut Iblis yang Kacau, orang hampir tidak akan bertemu dengan para ahli tahap samsara yang hebat ini. Mereka semua adalah raksasa dengan hak mereka sendiri. Seseorang seperti Mo Luo, yang merupakan ahli tahap samsara yang memiliki simbol leluhur, hanya ada dalam legenda. Namun, orang legendaris seperti itu benar-benar telah muncul di hadapan semua orang di dalam aula besar ini. Kejutan seperti itu memang tak ada bandingannya. Seluruh aula menjadi sunyi senyap saat mendengar kata-kata Mo Luo yang kejam. Bahkan lelaki tua berambut abu-abu itu tidak berani mengatakan apapun. Ini karena mereka jelas mengerti bahwa apa yang dikatakan Mo Luo itu benar. Lupakan saja orang-orang ini. Bahkan jika para pemimpin dari 2 faksi besar itu datang, mereka tetap tidak akan berani mengatakan tidak kepada Mo Luo. Ada juga keterkejutan di mata Lindong, dan butuh waktu lama sebelum dia berangsur-angsur pulih saat tangannya tanpa sadar mengepal. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu simbol leluhur lain setelah bertahun-tahun. Namun, reputasi pemilik simbol leluhur ini jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Lindong. Dia tanpa sadar tertawa getir saat memikirkan hal ini. Namun, tekad muncul dari kedalaman matanya. Dia akhirnya percaya bahwa cepat atau lambat, dia juga akan dapat mencapai tahap ini. Namun, dia masih membutuhkan waktu. Tuan Mo Luo. Keheningan di dalam aula berlanjut sejenak. Sebelum lelaki tua berambut abu-abu itu akhirnya menggerakkan mulutnya yang agak kering dan dengan hormat berkata, "Yang mulia, gerbang 9 tenang kita telah membayar harga yang besar untuk mencari harta karun kali ini. Saya berharap bahwa demi kepala suku kita, Anda yang terhormat." Orang tua ini memiliki status yang cukup tinggi di dalam gerbang 9 tenang. Kekuatan tahap kematian mendalamnya memungkinkannya untuk memiliki posisi yang cukup tinggi di Laut Setan yang Kacau. Namun, dia tampak sangat rendah hati di hadapan Mo Luo. Ini karena dia jelas mengerti bahwa pria di hadapan mereka ini akan sangat mudah membunuhnya. Objek di dalam Thunderworld bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh kalian semua.
Masuk dengan gegabah hanya akan membawa bencana besar bagi sekte kalian. Mo Luo melirik lelaki tua berambut abu-abu itu dan berbicara dengan suara samar. Rasa ngeri muncul dari mata lelaki tua berambut abu-abu dan yang lainnya setelah kata-kata ini terdengar. Mengingat status Mo Luo, tentu saja tidak ada alasan untuk berbohong kepada mereka. Kalau begitu, apa yang ada di dalam dunia petir yang bahkan tidak dapat ditangani oleh faksi di belakang mereka? Bolehkah aku bertanya kepada Tuan Mo Luo, apa sebenarnya isi dunia petir itu? Mata Huo Yuan berbinar saat bertanya. Tatapan mata Mo Luo menyapu Huo Yuan sambil mengernyitkan alisnya sedikit. Ada perasaan yang tidak disukainya dari tubuh Huo Yuan. Namun, dia tidak dapat mendeteksi asal-muasal perasaan ini saat ini. Huo Yuan merasakan tatapan Mo Luo perlahan menyapu tubuhnya saat keringat dingin muncul di punggungnya. Wajahnya menunduk dan cahaya hitam di dalam matanya juga ditekan dengan kuat. Pengamatan ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Huo Yuan merasa seolah-olah dia beruntung bisa lolos hidup-hidup setelah mata Mo Luo beralih. Dia mengepalkan tangannya yang basah oleh keringat. Jangan menanyakan pertanyaan yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Mo Luo mengalihkan pandangannya dari Huo Yuan. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi sumber perasaan itu, Mo Luo sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada Huo Yuan. Dia melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan berkata, "Baiklah, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan kalian semua. Perjalanan mencari harta karun ini akan berakhir di sini. Kalian semua harus segera meninggalkan gua ini." Pria tua berambut abu-abu, Liu Xiangxuan, Huo Yuan dan yang lainnya langsung memasang ekspresi tidak wajar saat mendengar ini. Namun, mereka tidak berani menyuarakan keberatan. Kekuatan orang di hadapan mereka jauh dari apa yang bisa mereka lawan. Meskipun demikian, mereka juga sedikit enggan untuk mundur begitu saja saat ini. Lin Dong juga mengernyitkan dahinya erat-erat saat ini. Dia menggenggam erat simbol perak yang berkedip-kedip dengan cahaya petir. Pergantian peristiwa ini telah jauh melampaui harapannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang begitu menakutkan akan tiba-tiba muncul tepat saat dia akan melihat simbol leluhur petir. Dia telah berusaha selama bertahun-tahun untuk mendapatkan simbol leluhur petir ini. Tidak mungkin baginya untuk menyerah begitu saja. Hei, bukankah kau sedikit terlalu sombong? Tempat ini bukan milikmu. Apa hakmu untuk meminta kami pergi? Sementara Lin Dong mengerutkan kening, Mu Lingsan membuka mulutnya dan berbicara dengan nada tidak senang. Orang lain mungkin takut pada Mo Luo, tetapi dia tidak terlalu takut padanya. Latar belakang klan Paus Sage Abadi memungkinkannya untuk memiliki keberanian seperti itu. Lagi pula, faksi terkuat di Laut Iblis Kacau ini akan selalu menjadi suku Iblis Laut. Pria tua berambut abu-abu itu diam-diam menertawakan Mu Lingsan yang berani berbicara seperti itu kepada Mo Luo. Dia diam-diam mengutuk gadis yang mencari kematian ini. Sementara mereka mengantisipasi Mo Luo akan menunjukkan kemarahannya, Mo Luo hanya melirik Mu Lingsan sebelum segera mengerutkan bibirnya dan menjawab, "Gadis kecil, kamu harus pulang dan patuh di sana. Jangan keluar dan membuat kekacauan. Aku tidak menindas siapapun." Pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya tercengang. Mengapa Mo Luo yang biasanya sombong, yang selalu melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, berbicara seperti itu? Melihat hal ini, Lin Dong mengerti bahwa Mo Luo ini telah dengan jelas menemukan identitas klan Paus Sage Abadi milik Mu Lingsan. Namun, ketika dia melihat bahwa Mu Lingsan hendak membalas, dia segera menghentikannya. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Tuan Mo Luo, aku tahu apa yang ada di dalam dunia petir ini." Pria tua berambut abu-abu, Liu Xiangxuan dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Pandangan mereka tertuju pada Lin Dong. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Lin Dong benar-benar memiliki informasi seperti itu. Oh, mata Mo Luo berkedip sejenak. Tak lama kemudian, matanya berhenti pada Lin Dong. Setelah itu, dia bergerak dan muncul di samping Lin Dong saat tangannya mendarat di lengan Lin Dong. Energi yang sangat panas tiba-tiba menyerbu tubuh Lin Dong seperti binatang buas setelah tangan itu mendarat di lengannya. Perasaan itu seolah-olah magma telah memasuki tubuhnya. Lin Dong sangat terkejut ketika energi itu menyerbu tubuhnya. Simbol leluhur pemakan di istana Niuan-nya langsung mulai berputar. Kekuatan melahap menyapu dan melahap energi panas yang menyerbu tubuhnya dengan cara yang agak menyedihkan.
Mo Luo melepaskan lengan Lindong saat Lindong mengaktifkan kekuatan devouring. Mata yang agak merah itu memperlihatkan keterkejutan yang sangat dalam dan ekspresi yang tak terlukiskan. Lindong menatap Mo Luo dengan waspada. Dia mengerti bahwa Mo Luo telah mendeteksi simbol leluhur yang melahap dari kontak sesaat mereka sebelumnya. "Kamu Lindong?" Lindong sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Mo Luo. Nada bicaranya sangat aneh, seolah-olah dia telah mendengar nama Lindong jauh sebelum ini. "Ya," Lindong mengangguk sedikit. "Tidak heran kamu bisa menghilangkan Yimoki." Ekspresi Mo Luo tampak aneh. Tak lama kemudian, dia berbalik ke arah pusaran spasial. Setelah merenung sejenak, dia menganggukkan kepalanya dan berkata di depan mata lelaki tua berambut abu-abu dan yang lainnya yang tercengang. "Ikuti aku ke dunia guntur." Kegembiraan liar langsung muncul di mata Lindong setelah mendengar ini. Dia tidak tahu mengapa Mo Luo setuju untuk mengizinkannya memasuki dunia guntur. Namun, tidak masalah selama dia bisa masuk. Hanya dengan memasuki dunia guntur, dia bisa mengendalikan tempat itu. Ini selanjutnya akan memberinya sedikit pengaruh terhadap Mo Luo ini. Oleh karena itu, Lindong mengangguk tanpa ragu setelah kata-kata Mo Luo terdengar.